Hari ini gue akan bahas lagi kasus yang bikin resah. Kali ini tentang pembunuhan brutal yang terjadi di Chinatown, New York. Korbannya adalah seorang wanita berusia 35 tahun bernama Christina Yunali yang tewas ditikam oleh Asamat Nas, seorang pria berusia 27 tahun. Kejadian ini terjadi pada tanggal 13 Februari 2022 dan benar-benar mengguncang komunitas Asia di New York yang sebelumnya sudah terguncang oleh meningkatnya kekerasan anti-Asia sejak pandemi. Dari rekaman CCTV, terlihat jelas Nas mengikuti Christina sampai ke apartemennya. Dia berjalan dengan menyeramkan di belakangnya, lalu memaksa masuk ke apartemen Christina saat dia hendak menutup pintu. Christina kemudian menghabiskan menit-menit terakhir hidupnya dengan ketakutan, berjuang untuk bertahan hidup dan memohon pertolongan, yang sayangnya pertolongan itu datang terlambat. Pembunuhan ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan tentang keselamatan semua wanita di Amerika Serikat, yang kini beresiko bahkan di dalam rumah mereka sendiri, tetapi juga tentang meningkatnya masalah diskriminasi rasial di masyarakat. Meskipun sudah hampir 2 tahun sejak Christina dikuburkan ya, kita masih dikelilingi oleh sejuta pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi hari itu? Kenapa polisi tidak datang tepat waktu? Apa motif dibalik tindakan mengerikan ini? Ini dia kasus Christina Yunali. Pada waktu dini hari tanggal 13 Februari 2022, Asamat Nas mengikuti Christina ke apartemennya di Christie Street. Setelah memaksa masuk ke rumahnya, Nas mencoba melakukan pelecehan seksual terhadap Christina. Nas terlihat di rekaman CCTV jika dirinya mengikuti Christina saat dia memasuki gedung apartemennya sekitar pukul 4 pagi. Dia mengikuti Christina naik 6 anak tangga. Saat Christina membuka pintu apartemen, Nas ini segera bergegas masuk ke apartemennya. Sayangnya, Christina tidak menyadari bahwa dia sedang diikuti. Setelah mendengar teriakan dari apartemen Christina di lantai 6 ya, tetangga yang khawatir lalu segera menghubungi 911. Petugas polisi tiba di tempat kejadian dalam beberapa menit dan dapat mendengar teriakan minta tolong. Namun, mereka kesulitan masuk karena pintu terkunci. Tapi setelah beberapa waktu, suara itu tiba-tiba berhenti dan yang terdengar hanyalah suara seorang pria yang mencoba meniru suara wanita. Dia berpura-pura bahwa tidak ada masalah yang terjadi untuk meyakinkan petugas agar tidak masuk. Namun polisi ini tidak percaya dan terus berusaha membobol apartemen dengan harapan bisa melakukan penyelamatan. Nas di sini mulai panik ketika menyadari bahwa polisi tidak pergi begitu saja. Dia mencoba kabur lewat tangga darurat, tapi langsung kembali ke dalam apartemen ketika melihat seorang petugas polisi di atap. Pada saat itu, polisi ini melihat ada benda kuning di tangannya. Butuh waktu lebih dari 1 jam bagi polisi untuk akhirnya bisa masuk ke apartemen Christina. Tapi sayangnya, saat mereka berhasil masuk, mereka sudah terlambat untuk menyelamatkan Christina. Di dalam, mereka disambut pemandangan yang sangat mengerikan. Christina ditemukan tewas di bak mandi dengan lebih dari 40 luka tusukan di tubuhnya. Serangan brutal ini jelas terlihat dari banyaknya luka yang dia derita. Saat menggeledah apartemen, polisi ini menemukan Nas bersembunyi di bawah tempat tidur sepanjang malam. Setelah kejadian tragis ini, banyak warga berkumpul di depan gedung apartemen untuk memberikan penghormatan kepada Christina Yunali. Polisi mengatakan bahwa Nas mengikuti Christina ke rumahnya dan menyerangnya hingga tewas. Menurut pihak berwenang, sekitar pukul 4:30 pagi minggu itu, mereka merespon panggilan 911 dari sebuah gedung apartemen di Chinatown. Rekaman CCTV yang diperoleh NBC News menunjukkan jika Lee diikuti oleh Nas. Lalu saat mereka tiba di apartemen, pintu apartemen dibarikade dan ketika polisi akhirnya berhasil masuk, mereka menemukan tubuh Lee di kamar mandi dan Nas berlumuran darah. Selain itu ya, mereka menemukan pisau bergagang kuning dan yang diyakini sebagai senjata pembunuhan tersembunyi di balik lemari. Pisau ini adalah benda kuning yang terlihat oleh polisi sebelumnya saat Nas mencoba melarikan diri. Polisi juga melaporkan bahwa Nas memiliki beberapa luka ringan, termasuk luka tusukan di tubuh dan beberapa luka di tangan dan bahu. Meskipun belum jelas bagaimana luka-luka tersebut terjadi, bisa jadi luka itu adalah hasil perlawanan Christina sebelum dirinya dibunuh, atau mungkin Nas mencoba melukai dirinya sendiri untuk berpura-pura sebagai korban. Nah, setelah ditangkap di apartemen, Nas diperintahkan untuk menjalani evaluasi mental. Pada bulan Juni, dia dinyatakan tidak layak untuk diadili dan dipindahkan dari penjara Rikers Island ke fasilitas kesehatan mental negara bagian. Namun pada bulan Februari berikutnya, Nas dinyatakan layak untuk diadili dan dipindahkan kembali ke Evaluate Received Settlement atau IRS untuk melanjutkan proses hukum.
Tak lama setelah itu, Nas resmi didakwa dengan tuduhan pembunuhan tingkat 2 dan perampokan tingkat pertama. Namun, seperti banyak penjahat lainnya, Nas awalnya membantah semua tuduhan tersebut. Meskipun ada banyak bukti yang memberatkannya, dia tetap keras kepala membela diri. Saat tuntutan resmi diajukan, Nas terlihat diborgol di tengah kerumunan wartawan. Dia berteriak, "Saya tidak membunuh siapapun dan saya tidak tahu apa yang terjadi." Pernyataan ini menunjukkan Nas berusaha keras mempertahankan kepolosannya dan meyakinkan orang-orang tentang pernyataannya, meskipun bukti berbicara sebaliknya. Pada akhirnya, polisi mengumumkan bahwa Asamat Nas telah ditangkap dan didakwa atas pembunuhan Christina Lee. Ini adalah penangkapan Nas yang ke-8 sejak Mei 2021. Jadi tidak heran kalau dia mengaku tidak bersalah di pengadilan. Dia bahkan mengatakan kepada polisi bahwa dirinya juga merupakan korban dalam situasi ini. Nah, gimana tuh? Jadi awalnya pernyataan ini tuh sempat membuat sedikit kebingungan. Apalagi setelah dia ditemukan bersembunyi di bawah tempat tidur Christina dengan tubuh berlumuran darah dan beberapa memar. Dokumen pengadilan pun menjelaskan dengan detail interaksi Nas dengan polisi yang malah menimbulkan lebih banyak keraguan. Menurut catatan tersebut, Nas berulang kali bertanya kepada petugas apakah Christina baik-baik saja. Nah, dalam sesi pengadilan, asisten jaksa wilayah yang bernama Daina Yuran menyebutkan bahwa Nas menyatakan dia hanya berusaha melindungi Christina. Dia bersikeras bahwa orang lain yang menyerang mereka sebelum melarikan diri dari tempat kejadian. Nas mencoba menekankan pernyataannya dengan berkata, "Saya dari Chinatown dan saya peduli dengan orang-orang di wilayah itu. Saya mencoba membantu perempuan itu. Saya tidak berbohong. Ada pria lain yang menikam kami." Pernyataan Nas dan keadaan saat dirinya ditemukan tentu saja menambah intrik dan kebingungan dalam kasus ini, meskipun tidak berlangsung lama. Yang membuat kasus ini semakin menyedihkan adalah kenyataan bahwa Nas sebenarnya sudah bermasalah dengan hukum sebelum dia menghabisi nyawa Christina. Dirinya bebas dengan jaminan, dan hal ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang undang-undang jaminan yang seringkali lemah terhadap pelaku kriminal, tetapi keras terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Jikapun Nas saat itu dipenjara karena kasus kriminalnya, mungkin saja nyawa Christina masih bisa diselamatkan. Faktanya, menurut laporan dari surat kabar harian New York, Nas telah ditangkap setidaknya 8 kali sebelumnya. Rekam jejaknya di sistem pengadilan negara bagian New York menunjukkan bahwa dia memiliki 3 kasus aktif saat kejadian itu berlangsung, 5 kejahatan sebelumnya, dan 3 kasus pengadilan yang tertunda. Tetangganya mengatakan bahwa Nas seharusnya tidak lagi berkeliaran di jalanan. Pada tanggal 6 Januari, Nas ditangkap karena berbagai tuduhan kejahatan, termasuk mencoba melarikan diri dari tahanan polisi. Lalu pada tanggal 28 September 2021, dia didakwa dengan penyerangan dan pelecehan setelah diduga meninju seorang pria di stasiun kereta bawah tanah tanpa alasan jelas. Beberapa hari sebelumnya, pada 23 September 2021, Nas juga ditangkap karena terlibat dalam penjualan kartu Subway secara ilegal. Jika melihat rekam jejak Nas, sudah jelas dia berulang kali bermasalah dengan hukum. Pembunuhan ini bukanlah tindak pidana pertamanya. Namun, kali ini situasinya ini berbeda, dan siapapun yang mengikuti kasus ini bisa melihat bahwa Nas tidak akan bisa lolos dari kejahatannya dengan mudah kali ini, cuy. Hal ini disebabkan oleh bukti-bukti kuat yang memberatkannya, termasuk rekaman CCTV yang jelas menunjukkan Nas mengikuti Christina dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Christina sama sekali tidak menyadari kehadiran Nas, karena sebelumnya Christina ini melihat Nas bertemu dengan polisi, dan Christina mengetahui jika Nas adalah seorang tunawisma. Situasi kasus Christina ini semakin sulit dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata, kota New York juga memang pernah mendapatkan beberapa serangan oleh para tunawisma yang menderita penyakit mental parah, meskipun serangan ini jarang terjadi. Investigasi dari New York Times pada tahun 2023 mengungkapkan ada lebih dari 3 tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tunawisma dengan penyakit mental dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang hubungan antara tunawisma dan kesehatan mental. Akhirnya, Nas pun mengaku bersalah di pengadilan kriminal Manhattan pada hari Selasa atas pembunuhan Christina dan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Puluhan keluarga dan teman Christina hadir di pengadilan untuk melihatnya secara langsung. Ayah Christina mengatakan bahwa keluarganya tidak akan pernah memaafkan Nas dan meminta hukuman maksimal. Nas mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan perampokan tingkat pertama dengan motif seksual.
Pembunuhan ini terjadi pada 13 Februari 2022. Awalnya ada spekulasi bahwa ras Christina bisa menjadi faktor utama, tetapi pihak berwenang tidak dapat memastikan apakah pembunuhan ini dimotivasi oleh ras etnisnya. Namun karena pembunuhan ini terjadi saat kekerasan anti-rasial meningkat, banyak yang menganggap terjadi karena ras. Pada Januari 2022, 1 bulan sebelum kasus Christina, ada seseorang bernama Michelle yang berusia 40 tahun didorong hingga tewas di depan kereta bawah tanah di Times Square. Pada bulan Maret tahun itu, jumlah kejahatan rasial anti-rasial yang dicatat oleh Departemen Kepolisian meningkat 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun Nas dihukum atas kejahatan mengerikan yang dilakukannya, tidak ada jumlah hukuman yang bisa mengembalikan nyawa Christina. Meskipun kasus ini dianggap selesai di mata sistem peradilan pidana dampaknya terhadap masyarakat akan bertahan selamanya. Sulit membayangkan bahwa teman-teman dan keluarganya akan benar-benar melupakan kejadian ini. Christina sendiri adalah seorang wanita yang cerdas, memiliki impian yang tinggi dan ambisi yang besar. Dia lulus dari Universitas Rutgers pada tahun 2008 dengan gelar sarjana dalam sejarah seni. Setelah menyelesaikan pendidikannya, dia memulai karir sebagai produser musik online di New York City. Dedikasinya dalam menciptakan karya seni inilah membuat Christina dengan cepat mendapatkan reputasi sebagai seorang yang berprestasi. Dia sangat dihormati atas kemampuannya menghasilkan karya seni yang bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Setelah kematiannya yang tragis, platform tempat dia bekerja memberikan penghormatan dengan menyatakan bahwa kehadiran Christina benar-benar tidak bisa tergantikan. Kehilangan Christina benar-benar dirasakan oleh semua orang yang mengenalnya dan menghargai kontribusinya dalam dunia seni. Joanne Yu, seorang direktur eksekutif Federasi Asia Amerika, juga menyatakan bahwa organisasinya akan bekerja untuk menghormati Christina. Kasus ini terus menjadi perhatian di komunitas Asia di seluruh warga New York yang mengenang Christina. Justin Yu, seorang presiden Asosiasi Kebijakan Konsolidasi Tiongkok, menyatakan kesedihan dan ketakutannya yang mendalam. Dia menekankan pentingnya tindakan cepat dan persatuan di New York City, sambil menambahkan bahwa Christina seharusnya tidak mengalami nasib tragis seperti ini. Justin juga menyebutkan bagaimana kekerasan yang merenggut nyawa Christina menunjukkan realitas masalah yang ada di kota, terutama terkait dengan keselamatan warganya. Sebelum gua mengakhiri cerita ini, ada satu aspek menarik dari kasus ini yang belum dibahas. Seperti yang gua sebutkan di awal, hingga saat ini masih banyak pertanyaan yang mengganggu di masyarakat, terutama terkait dengan kinerja aparat kepolisian dalam upaya penyelamatan. Meskipun polisi tiba di tempat kejadian dalam waktu yang tepat tetapi mereka tetap tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan nyawa Christina. Pernyataan ini juga dipertanyakan keluarga korban, dan akhirnya mereka meminta intervensi resmi. Pada 12 Mei, keluarga Christina mengajukan gugatan hukum di Mahkamah Agung New York. Gugatan ini menuduh beberapa individu di NYPD jika mereka mengabaikan tugas mereka untuk mencegah serangan terhadap Christina. Gugatan ini juga menyatakan bahwa mereka menunda atau menolak memberikan perawatan medis yang diperlukan, yang akhirnya menyebabkan kematian Christina. Pengelola properti Christina dan bibinya juga mengajukan tuntutan hukum, mencari keadilan dan pertanggungjawaban atas peristiwa ini. Pengaduan tersebut menyoroti dugaan kegagalan di pihak NYPD, termasuk setidaknya satu tetangga yang khawatir dengan teriakan Christina segera menelepon polisi. Meski mereka tiba tepat waktu dan sempat berbicara dengan Nas melalui pintu yang tertutup, polisi gagal masuk untuk memberikan bantuan yang bisa menyelamatkan nyawa Christina saat itu. Karena penundaan ini, berarti mereka tidak bisa menolong Christina ketika dia sangat membutuhkan pertolongan. Gugatan ini diajukan dengan tuduhan kelalaian, dan keluarga Christina menuntut pertanggungjawaban atas kegagalan polisi melindungi Christina. Mereka mempertanyakan mengapa polisi tidak bisa bertindak cepat saat Christina berteriak minta tolong. Menurut pengaduan, petugas NYPD lainnya baru tiba di tempat kejadian sekitar 1 jam kemudian, meskipun lokasi kejadian hanya berjarak 3 blok. Baru pada pukul 5:40 atau 1 jam 20 menit setelah serangan pertama Nas kepada Christina, anggota unit layanan darurat NYPD berhasil masuk ke apartemen. Namun ketika mereka akhirnya masuk, semuanya sudah terlambat. Lambatnya respon polisi berakibat hilangnya kesempatan untuk mencegah kerugian lebih lanjut dan menangkap pelaku sebelum ia membunuh Christina. Gugatan dari keluarga Christina menyebutkan 9 alasan tindakan hukum, termasuk kematian yang tidak wajar, kelalaian,
penundaan atau penolakan perawatan medis, dan pelanggaran konstitusi negara bagian. Keluarga ini mengajukan tuntutan untuk persidangan termasuk juga kompensasi atas kerugian yang dialami, serta juga ganti rugi yang belum ditentukan jumlahnya. Dalam gugatan itu disebutkan bahwa petugas polisi yang tidak disebutkan namanya menanggapi panggilan 911 dari seorang tetangga yang mendengar teriakan dari apartemen Christina. Namun mereka baru memasuki apartemen 1 jam setelah panggilan itu. Pengaduan itu juga menuduh anggota NYPD menunda atau menolak memberikan bantuan dan perawatan medis darurat kepada Christina, yang menyebabkan rasa sakit, penderitaan, dan pada akhirnya kematian. Selain itu, gugatan tersebut juga menuduh pemerintah kota lalai dalam menangani masalah keselamatan publik di sebuah taman di seberang apartemen Christina. Gugatan ini merujuk pada kasus penikaman lain yang terjadi di dekat taman itu beberapa bulan sebelum insiden tragis Christina. Keluarga Christina berpendapat bahwa insiden sebelumnya ini seharusnya mendorong peningkatan kehadiran polisi dan langkah-langkah keamanan di area tersebut yang berpotensi mencegah kematian Christina. Namun, kegagalan untuk mengatasi masalah ini menunjukkan kelalaian dari pihak kota dan justru membuat terjadinya lebih banyak kejahatan, termasuk yang merenggut nyawa Christina. Nah, menanggapi gugatan ini, pemerintah kota dan Departemen Kepolisian di New York menyangkal semua tuduhan dan menyatakan bahwa mereka dilindungi dari tuntutan hukum dalam kasus ini. Meski begitu, pembunuhan Christina yang tragis ini telah meninggalkan dampak yang mendalam pada keluarga dan teman-temannya. Christina bukan satu-satunya korban dari sistem peradilan yang belum terorganisir dengan baik dan kurangnya protokol keamanan. Banyak orang lain, seperti Christina, juga telah kehilangan nyawa mereka sejak kejadian tersebut. Menurut kalian apakah kematian tragis ini bisa dihindari jika polisi bertindak lebih cepat dan efisien dalam menangani kasus ini? Lalu apakah mendobrak pintu apartemen Christina akan membuat perbedaan? Ataukah semua ini memang tidak terelakkan sejak Nas memaksa masuk dengan niat yang jahat? Beritahu gua pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Tekan tombol suka jika kalian suka dengan video ini, dan tekan tombol dislike kalau menurut lo pembawaan gue membosankan. Subscribe dan tekan tombol notifikasi agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.